Halo Leo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu di bulan Agustus, sebulan penuh 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Aminkan untuk hal-hal positifnya. Ambil pesan yang menurut kamu bermanfaat, atau bila ada yang bisa kamu manfaatkan sebagai pelajaran ya, atau pengingat untuk menjadi sosok yang lebih awareness, sadar ya, ada kesadaran atas setiap tindakan yang dilakukan. Oke. Pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa ya. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu, partner kerja kamu, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi keberuntungan kamu di bulan ini. Oke, saya mulai dengan membacakan nama-nama kartunya. Ada Nine of Wands, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Two of Swords, Three of Pentacles, King of Cups, Page of Wands, Justice, Three of Swords, Queen of Swords. Ada perasaan sedih yang saya rasakan di sini ya, bagi Leo di bulan Agustus. Ini berkenaan dengan masalah pekerjaan, hasil dari usaha kamu, juga masalah kerjasama antara kamu dengan pasangan. Ya, ibarat kalau pasangan itu ya, kan harus bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong. Ya, pasangan bisa memahami, mengerti seberapa besar pengeluaran, kebutuhan. Ya, ada seenggaknya usaha di sana, setidaknya kalaupun tidak ada pengertian. Ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing juga dengan masalah harta gono gini, perceraian, persidangan. Ya, otomatis dealing dengan masalah jaminan ya, untuk biaya hidup, biaya kebutuhan anak-anak. Ya. Kamu akan sangat emosional di bulan Agustus bila kondisi keuangan kamu kurang membaik, atau sebelumnya kamu kurang telaten di dalam memanage keuangan kamu. Jadi bagi Leo ya, kudu benar-benar berhati-hati di dalam melakukan pengeluaran. Ada petani, ada yang bekerja di government, ada yang bekerja di suatu instansi perusahaan. Ini berkenaan dengan surat-surat resmi, data, surat legal. Ya, ada semacam dokumen. Dibutuhkan di sini ketelitian, ketelatenan di dalam membuat keputusan-keputusan, membuat analisa ya, atau mengerjakan pekerjaan supaya tidak terjadi kerugian. Ace of Cups di sini menunjukkan bahwa akan ada promosi atau pekerjaan, semacam project atau kesempatan kamu untuk memulai suatu usaha. Ya, akan ada di sini rasa penasaran bagi kamu untuk mengerjakan atau mengambil kesempatan ini. Ya, ada semacam ide yang muncul nanti di dalam pikiran kamu, oh sebaiknya aku mau mengerjakan ini. Bisa jadi seperti itu ya. Beberapa di antara kamu ada juga yang memperoleh hadiah. Ya, hadiah ini bisa berupa saran, informasi, ataupun berupa materi. Ya, ada
peluang bagi kamu untuk membuat perubahan di dalam karir kamu atau kondisi keuangan kamu. Cuman saya ngelihat kamu di sini dihadapkan pada kebimbangan, bingung memilih antara A atau B, pekerjaan A atau B, situasi A atau B gitu ya. Jadi kamu jadi mendek gitu, jadi nggak gerak kemana-mana. Kamu diam aja di sini karena bingung mau ngerjakan yang mana gitu ya, atau mau melakukan apa, terus bagaimana caranya, terus kalau aku kerjakan nanti gimana hasilnya. Ya, ada beberapa di antara kamu ya udah ngerasa sangat-sangat bosan di dalam suatu lingkungan pekerjaan, ya, bosan, ada rasa jenuh ya di dalam suatu usaha pekerjaan. Kamu ngerasa bahwa wah, susah banget ini berkembangnya. Aku mati-matian bekerja di sini. Ya, tapi gini-gini aja terus. Apa sebaiknya aku moving on ya? Apa sebaiknya aku beralih ke bidang yang lain, ya. Tapi kamu, saya lihat di sini bimbang di awal bulan Agustus ini, ya. Dan ada di sini beberapa di antara kamu yang dealing dengan orang ketiga, ya. Pada akhirnya kamu akan dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ya, sepertinya kamu mendapatkan pelajaran dari energi ini, atau bisa jadi ini adalah seseorang ya yang dekat dengan kamu. Dia memberikan pencerahan, arahan, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Dan sepertinya di sini kamu akan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, ada beberapa di antara kamu yang memiliki hobi atau passion sebelumnya ya. Kamu pengen mengerjakan suatu project yang merupakan hobi kamu, tapi ada keraguan di sana karena kamu mikirin keuangan kamu. Ya, kebutuhan hidup. Nanti kalau misalnya aku ngerjain ke situ, aku belum tahu nih outputnya gimana. Sementara kebutuhan ada. Aku udah punya pekerjaan, cuman kerjaanku ini sangat membosankan, melelahkan. Gimana ya caranya? Ada pihak ketiga di sini yang akan memberikan kamu pencerahan. Ini bisa jadi orang ataupun situasi ya, yang mengajarkan kamu memiliki energi, keberanian. Ya, kamu memiliki sikap untuk siap mengikuti kesempatan yang ada, peluang yang ada. Ya, kamu akan semakin percaya diri dengan apa yang akan kamu lakukan. Ya, walaupun ada di sini kesedihan, ya, saya juga nggak ngerti kenapa di sini kamu sedih gitu ya. Ya, sakit hati. Ya, beberapa di antara kamu ya bisa jadi dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ini. Ada beberapa perkataan, ya, putusan yang membuat hati kamu tersakiti, komentar atau kritikan ya. Ya, kamu nggak bersyukur, kamu udah punya kehidupan yang semacam ini, udah punya pekerjaan, tapi malah kamu begini-begini gitu ya. Ibarat dia memberikan banyak komentar atau kritikan sama kamu ya, itu yang membuat kamu sedih. Beberapa di antara kamu yang dealing dengan masalah perceraian, mungkin ini bukan berita yang sangat baik buat kamu ya, karena saya ngerasa kamu di sini akan mendengarkan berita yang menyakiti hati kamu. Ya, tapi kamu di sini akan belajar untuk menenangkan hati dan pikiran. Ya, kamu akan belajar untuk berpikir rasional, menimbang-nimbang lagi ya, menelusuri kembali ke belakang setiap langkah keputusan yang udah kamu lakukan. Jadi apapun kenyataan yang kamu terima di bulan Agustus ini, ya,
walaupun menyakitkan, kamu akan mungkin dengan open minded ya, dengan kepala yang terdingin ya, dengan sikap yang realistis kamu akan menerimanya walaupun menyakitkan. Ya, ada the moon, ya ada semacam emosi yang nggak menentu, up and down, ya ada keinginan untuk moving on. Ada beberapa di antara kamu pengen melakukan perjalanan keluar kota, berganti karir, ya. Cuman ketidakyakinan itu ada di sini ya. Beberapa di antara kamu, saya lihat di sini adalah seseorang yang memiliki energi King of Cups ini. Kamu sosok yang tenang, berusaha untuk mengerti pasangan kamu, ya, berusaha untuk menjadi supporter, seseorang yang mampu memahami apa maunya pasangan kamu. Ya, kalaupun aku belum 100% seperti yang kamu inginkan, aku berharap kamu memahami aku. Sebisaku, semampuku, aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu aja harapanku adalah, ya, ada keterbukaan di antara kita dalam hal pengeluaran, ada kejujuran, ada kerjasama yang baik. Jangan aku aja terus yang kerja, sementara kamu kerjanya cuma ngekritikin aku aja, cuman menceramahi aku aja. Aku butuh juga dukungan, butuh motivasi, butuh kehangatan, butuh hubungan yang harmonis, supaya aku di dalam bekerja memiliki rasa percaya diri, keyakinan yang lebih positif. Dengan begitu rezeki akan mengalir. Kalaupun kamu tidak bekerja, kamu di rumah aja, seenggaknya kamu ngerti dengan keadaanku, kamu ngerti dengan aku, dengan kondisi kita sekarang. Ya seperti itu sih di sini ya. Cuman yang kamu dapat sepertinya sakit hati. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Leo ya. Beberapa di antara kamu yang masih single, saya lihat ini sepertinya kamu akan seperti memperoleh kritikan ataupun komando ya, yang cukup menyayat hati kamu dari atasan kamu. Bisa jadi Queen of Swords di sini adalah atasan kamu ya. Ya. Beberapa di antara kamu nih, kalau misalnya di dalam bekerja kamu kurang paham, ya ada sesuatu hal yang nggak kamu ngerti gitu ya, cobalah untuk bertanya, minta saran, pencerahan ya. Jangan diam aja gitu ya, jangan menutup diri ya. Kadangkala memang di dalam suatu pekerjaan ya, kalau kita udah pernah dikritikin terus gitu ya, ketekan terus, kita jadi enggan bertanya kan gitu ya. Tapi jangan seperti itu di sini nih gitu. Ya, kamu berusaha untuk mengerjakannya sendiri tanpa bertanya, itu namanya memaksakan diri. Ya. Sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak menyenangkan kan gitu ya. Ada baiknya di sini ya. Ya udah. Ya. Dalam situasi seperti ini kalau kita berpikir realistis ya, biasanya kalau kita kurang paham gitu ya, nggak apa-apa kita merendahkan hati kita dulu gitu ya kan ya. Walaupun sakit hati yang diberikan, kita tetap approach ini orang dengan cara yang baik atau cara positif ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Leo ya.
ada Two of Wands, Seven of Swords, King of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Wands, Four of Swords, Ace of Cups, Ace of Swords, The Hermit, dan juga Four of Cups. Kalau kita pernah dikritik nih, pernah dimarahi gitu ya, atau ada situasi yang membuat kita ngerasa value kita itu seperti direndahkan, harga diri kita itu direndahkan gitu ya, jangan ingat-ingat terus gitu, jangan diambil hati. Ini bisa menyurutkan semangat kita, motivasi kita untuk berkarya, bekerja. Nanti bawaannya jadi malas gitu ya kan. Ya, kadangkala kalau kita udah dikritik sama seseorang, ya memang kita jadi malas lihat orang ini ya. Ngomong sama dia aja malas. Ya, tapi kalau dia adalah atasan kita misalnya, yang mau nggak mau kita kan harus tetap berkomunikasi, ya tetap bertanya kalau ada hal-hal yang perlu kita kerjakan atau kita kurang tahu. Ya, bagaimana caranya ya, kontrol diri ya, pengendalian diri emosi gitu ya, ambil sisi positifnya saja ya, berpikir secara realistis. Kalau misalnya kesalahan itu ada di tangan kamu, ada kekurangan di tangan kamu, ya berpikir objektif. Oh ya, mungkin aku masih kurang di sini ya, wajar aku dikritik, dikasih komentar. It's fine, aku ambil itu sebagai perbaikan untuk diriku sendiri. Nah, dengan demikian akan memudahkan hati dan langkah kita untuk mendekati ini orang kembali, walaupun perkataannya udah pernah menyakiti gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat ini adalah semacam berada di dalam lingkaran gitu ya kan. Kamu dengan atasan kamu ya, sosok energi yang menekan kamu atau membuat kamu sakit hati. Nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau ya harus ke dia gitu. Ya bisa jadi ini pasangan kamu nggak bisa kemana-mana, ya mau nggak mau ya tetap bertanya sama dia, ya tetap minta bantuan sama dia. Ya, mbok kalau kita masih di bawah gitu ya, ya nggak apa-apa lah gitu. Dia disabar-sabarin dulu ya, mumpung belum ada kesempatan di luar sana untuk pekerjaan yang baru ya, sambil-sambilan ya cari peruntungan kamu di luar. Kalau misalnya ada kesempatan kamu untuk berkarya lebih baik lagi dibandingkan dengan lingkungan situasi pekerjaan kamu sekarang, ya why not kan gitu. Ada sesuatu hal yang mengikat kamu di lingkungan pekerjaan ini nih. Ini bisa jadi lingkungan pekerjaan juga, lingkungan hidup juga gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana ya di situ gitu. Pengen rasanya keluar, tapi ya muter-muter di situ. Alhasil itu bisa menyurutkan motivasi kamu. Ya, jangan dibawa pikiran, jangan diambil yang buruknya, jangan diambil hati. Yang ada kamu nanti akan semakin stres, ya semakin pesimis, makin gak percaya diri. Bahkan untuk berbicara, mengemukakan ide, pendapat kamu saja pun kamu gak semangat, males gitu ya. Ini yang membuat kita itu kadang-kadang jadinya kehilangan kreativitas kita. Ya. Ada beberapa di antara kamu ya, seperti yang saya katakan tadi di awal ya, akan memperoleh project ya, promosi semacam pekerjaan juga. Cuman kamu dihadapkan pada dua pilihan ya, bimbang gini. Harus dengan kehati-hatian, buat pertimbangan yang realistis, yang objektif ya, sebelum kamu memutuskan yang mana kamu akan ambil. Ya. Jangan sampai keputusan kamu di sini malah salah dan membuat kamu menjadi gak bersemangat. Beberapa di antara kamu ya, ada di sini yang petani. Kamu udah punya usaha nih, tapi usahanya sepertinya enggak berkembang cepat banget gitu ya. Income-nya juga enggak yang
melejit langsung ke atas gitu. Jadi dia agak average ya. Tapi di sini justru saya ngelihat kamu memperoleh stabilitas ya. Ada keberuntungan yang akan kamu dapat dari pekerjaan kamu. Semacam bonus ini ya. Bisa jadi ini adalah gaji lembur, semacam gaji lembur nih. Iya, itu aja sih untuk kartu tarotnya ya. Saya akan buka spiritual guidance untuk Leo. Leo. Untuk spiritual guidance-nya saya akan sediakan 3 dan pilihlah salah satu kartu di sini berdasarkan suara hati kamu ya. Kita lihat nanti apakah lebih positif atau negatif yang akan kamu terima untuk energi di bulan Agustus ini. Apakah kamu mampu melewati cobaan-cobaan di sini, tekanan ya, atau mampukah kamu keluar dari rasa frustasi, kebimbangan, ataupun tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar kamu, dari luar nih gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, ikuti kata hati kamu ya. Yang pertama adalah loving, compassionate, physic, self-sacrificing, deep, seek inside, caring for others but forgetting to take care of yourself, trust your intuition, a deep love of family and friends, follow your heart. Ya, ini adalah energi yang positif, tapi di satu sisi kalau ini berlebihan, dia nggak sesuai porsinya, akan melukai diri kamu sendiri. Ya, saya ngelihat ini adalah sosok yang sangat care, sangat peduli, bahkan mau mengorbankan apa yang dia miliki untuk orang-orang yang dia cintai. Ya, bahkan rela mengorbankan apa yang udah menjadi milik kamu ya, untuk mewujudkan impian atau passion kamu. Ya. Ketika kamu berada pada stage ini ya, dan kamu dihadapkan pada 2 pilihan, kondisi pekerjaan, sebaiknya pedulilah terhadap diri kamu, terhadap hati kamu. Ya. Kalau kamu di sini belum memiliki pekerjaan gitu ya kan, ada keinginan pengen ngebantu keluarga, pengen membahagiakan keluarga, ya bukan berarti kamu harus melukai hati dan pikiran kamu. Itu akan malah membuat kamu semakin frustasi. Berpengharapanlah untuk hal-hal yang positif. Ya, kamu butuh di sini ya untuk merawat diri kamu, hati dan pikiran kamu. Ketika kamu dalam keadaan tenang, ya pada kondisi atau stage ini adalah stage yang pas untuk terkoneksi dengan alam bawah sadar. Di sana kamu akan mengetahui sebenarnya apa panggilan jiwa kamu, apa keputusan yang terbaik yang harus kamu lakukan. Ikuti kata hati kamu untuk setiap keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kamu lakukan ya. Ya, jangan terlalu diambil hati untuk
perkataan atau kritikan orang-orang sekitar kamu. Itu hanya akan melukai kamu. Oke, yang kedua, ada justice. Be impartial and objective. Stand out for what you believe. Try to see all sides of a situation. You will win if your position is one of integrity. Iya, ini adalah energi justice sama di sini nih. Ya, kamu yang mengambil kartu ini adalah kamu yang pada akhirnya akan mampu berpikir objektif, realistis, apapun kritikan, pandangan atau omongan orang-orang sekitar kamu, atau apapun situasi yang berusaha menjatuhkan semangat dan rasa kepercayaan diri kamu akan mengambil sisi positifnya. Kamu akan melihat dari setiap sudut pandang, kenapa ini yang ku dapat. Ya, hidup itu kan ada sebab akibatnya gitu ya kan. Ya, kadang-kadang bukan kita yang menyebabkan, tapi orang-orang sekitar kita yang menyebabkan suatu masalah muncul. Tetapi itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita ke depan ketika kita melangkah atau memulai lembaran baru lagi. Kita menjadi sosok yang lebih berhati-hati. Oke, yang ketiga, ada 9 of Swords. Unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing water to grow out of proportion to the situation. Sleepless night, refocus your thoughts. Ya, beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini ya, saya ngelihat kamu sangat depresi, frustasi, stres hingga nggak bisa tidur gitu ya. Ya, pagi-pagi kamu bangun ingat ini dengan situasi yang nyakitin kamu. Ya, mau tidur juga ingat hal yang menyakiti kamu. Ya, kalau kamu ulang-ulang ini terus, ini akan malah menyakiti hati kamu. Bisa mematahkan semangat kamu. Kalau kondisi pikiran kita itu stres, ya kreativitas kita itu terhambat. Ya, energi juga terkuras. Ya, apalagi kalau kita begadang gitu ya. Bangun pagi-pagi kan udah gak semangat. Badan semua udah pegel-pegel, masuk angin. Ya, alhasil apa yang kita kerjakan nggak jadi berkah gitu ya. Ya, untuk bulan April ini, kalaupun ada harapan-harapan kamu yang pengen banget kamu gapai, targetnya di bulan 8 ini harus sekian gitu ya, tapi pada kenyataannya nggak demikian yang kamu dapatkan gitu ya. Ya, diambil pelajarannya saja ya, jangan memaksakan ya. Disyukuri apa yang diberikan oleh Allah pencipta semesta ya. Kadang kita harus ditarik mundur supaya nggak ketimpa musibah yang lebih besar lagi. Ya, ada tuh di video di Instagram saya lihat itu ya, seorang kakek nenek-nenek minta bantuan ya, tapi seorang laki-laki ini terlihat sombong, nggak mau membantu gitu ya kan. Sakit hatinya nggak dibantu. Ternyata kalau dia dibantu kian nih, pindah ke tempat yang A, dia bakalan kena timpa. Soalnya setelah beberapa menit kemudian, tempat A ini ketimpa ini benda yang sangat berat dari atas gedung. Si nenek-nenek ini pengen dipindahkan. Dia minta bantuan sama anak muda itu untuk mengantarkan dia ke lokasi A yang tadi. Ya, selang beberapa menit kemudian jatuh tuh barang yang sangat berat dari atas gedung ke lokasi ini. Ya, kadangkala kita dipertemukan dengan orang yang sombong untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya atau dari masalah yang lebih besar lagi.
Mohon maaf ya, saya bicara tadi agak bebelit-belit ini. Nggak tahu kenapa ini energi saya lagi agak runyem gitu ya. Oke, demikian untuk bacaan Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia.